Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini jelang berbuka puasa di majelis yang mulia ini kita bersama dipertemukan, kita bersama dapat bersilaturahim dan insya Allah akan bertolabul ilmi dalam kajian jelang berbuka puasa bersama di Masjid Syuhada. Insya Allah kajian di sore hari ini akan merefleksikan tentang apa yang namanya kewirausahaan lokal atau local wisdom dan sosial dalam Ramadan. Bapak Ibu sekalian, majelis yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, sebagaimana kita tahu, bulan Ramadan ini bulan yang mensucikan, bulan yang penuh dengan ampunan, sebagaimana diwajibkan kita semua untuk berpuasa, sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kita. Kewajiban ini memiliki konsekuensi logis saat ketaatan yang kita jalankan, yang kita laksanakan berdasarkan panduan atau tuntunan yang diajarkan oleh agama kita, tuntunan yang diajarkan oleh Rasul kita, menjadi penguat kita untuk menjalankan aktivitas ataupun amalan-amalan di bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian, Mbak, Mas, alhamdulillah ini suasana di luar hujan, berkah untuk kita semua. Menjelang kita berbuka, suasana begitu syahdu, sore yang dimana kalau orang berpuasa ini ada dua kenikmatan. Yang pertama saat kita jelang untuk berbuka, dan yang kedua saat esok kita dipertemukan oleh Allah. Majelis yang berbahagia, saat kita bicara tentang amalan atau rutinitas, tentunya banyak sekali amalan pokok kita di masa atau di bulan Ramadan ini, di mana saat kita menjalankan aktivitas puasa itu sendiri, dari mulai sahur ya sampai kita jelang berbuka, itu banyak sekali kenikmatan, anugerah yang Allah tuntunkan. Kalau biasanya kita di setiap sholat fardu 5 waktu, ya, ini merupakan jeda kita untuk muhasabah diri, sehingga waktu-waktu yang mustajab, ya, doa-doa, di mana doa orang berpuasa, insya Allah ya, nanti saat kita akan berbuka puasa kita berdoa, kita bermunajat, kemudian amalan-amalan lain seperti dilanjutkan nanti setelah sholat isya kita akan bertarawih bersama, kemudian dilanjutkan dengan bertadarus, dan bagi kita nanti juga akan insya Allah ya akan ada agenda i'tikaf, ya, kemudian kegiatan-kegiatan lain, ya, menyegerakan misalnya untuk berbagi, dan di akhir Ramadan nanti kita juga akan mengeluarkan untuk yang namanya zakat fitrah untuk mensucikan kembali, sebagaimana Allah akan memberikan ampunan kepada kita semuanya, ampunan di masa lampau, dan kita akan dikembalikan seperti bayi yang baru lahir. Jamaah yang berbahagia, tema kita di sore hari ini tentang kegiatan atau aktivitas yang sifatnya produktif
untuk kita semua yang kita bisa melihat fenomena di saat ini. Mungkin pernah mendengar yang namanya food wasting ya? Pernah? Jadi satu fenomena di mana banyaknya apa namanya ya, pembuangan atau mubazir ya, istilahnya seperti itu. Hal-hal di mana kita makan minum yang berlebihan sehingga berdampak gitu. Ada sisa yang tidak apa namanya ya, tidak bermanfaat seperti itu, dan akhirnya mubazir bahasanya ya, terbuang. Dalam Quran surat Al-A'raf disampaikan bahwa perilaku israf atau hal yang berlebihan ini tidak disukai oleh Allah. Harapan ini menjadi gambaran kita, benteng kita ya, di mana kondisi saat ini membuang makanan ya, apalagi di apa namanya, yang hal yang berlebih-lebihan ini akan menimbulkan banyak dampak. Selain apa, pemborosan seperti itu ya, maksudnya hal yang tidak terukur ya. Memang saat kita berpuasa ini kan kita belajar, melatih untuk apa? Bisa menahan diri dari banyak hal, sehingga benar bahwa puasa ini perisai dalam hal-hal yang menyertai kita saat kita menjalankan rutinitas atau aktivitas selama berpuasa. Maka hal-hal ini dapat kita cegah ya, dapat kita tahan diri dengan aku sedang berpuasa. Hal apa yang biasanya menggoda kita saat kita hendak atau jelang berbuka? Makanan misalnya, atau minuman, atau apa yang kita sudah inginkan, seperti itu ya. Nah, inilah yang harus kita kita bentengi. Ada hal yang perlu untuk kita jaga, sehingga kita tidak masuk dalam golongan orang-orang yang berlebih-lebihan, kita tidak masuk dalam golongan orang yang boros. Meskipun di situ nantinya akan ada konsekuensi saat saat kita mendapatkan ya nikmat berkelimpahan, maka dituntunkan ya dalam Quran surat Al-Hadid bahwa belanjakanlah harta yang kita miliki ya, karena ini dari limpahan dari Allah, untuk bisa kita berbagi. Suasana ini sangat berarti, dimana dimana kalau kita melihat di sepanjang, mungkin ya saat ini sepanjang jalan lah ya, itu hampir rata-rata ya kita bisa temui banyak aktivitas bapak ibu misalnya atau remaja yang menawarkan makanan atau minuman ya, untuk untuk bisa, yaitu tadi salah satu bentuk gerakan ya, namanya ya, gerakan sosial, untuk bisa bisa di bisa untuk berbuka, bisa untuk dibagikan ya, bisa untuk dibagikan kepada masyarakat atau warga ya, yang itu tadi untuk berbuka. Hal ini yang menunjang atau yang banyak kita temui di masyarakat saat ini. Nah, ini menjadi penguatan atau kekuatan kita, di mana masyarakat kita ini masyarakat yang istilahnya mudah tersentuh, mudah terenyuh gitu ya, mudah untuk secara solidaritas itu alhamdulillah kita masih kuat seperti itu. Karena karena ini dibawa sejak nenek moyang kita ya, penguatan untuk solidaritas ini ya.
Dan hal ini yang perlu untuk kita tanamkan. Dan ini bisa kita lihat di mana aktivitas sosial ini selaras dengan apa? Dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Kita bisa menemui di beberapa tempat apa? Kegiatan ekonomi masyarakat yang apa? Yang ikut mensejahterakan masyarakat lokal di setempat ya. Sehingga kegiatan-kegiatan misalnya apa? Ada pasar dadakan atau pasar tiban atau apa namanya ya? Jelang Ramadan itu sudah mulai banyak yang apa namanya? Untuk sembako gitu ya biasanya. Sembako yang setengah harga atau apa. Dan ini sebenarnya formula gitu ya. Formula untuk apa? Untuk bisa sebenarnya di dalamnya itu untuk bisa dibagikan, untuk bisa bermanfaat. Kegiatan-kegiatan ini sebenarnya menjadi penciri atau ya istilahnya ya memang kekhasannya kita ya. Yang entah apa dibahasakan ini menjadi satu budaya ya di masyarakat yang terbangun, dan ini dilandasi yang jelas, dilandasi bahwa kita semua di bulan Ramadan ini dituntunkan untuk banyak berbagi, bersedekah sebagaimana dituntunkan bahwa apabila kita memberikan ya, diperumpamakan kita memberikan makan bagi orang yang berpuasa, maka nikmat pahala ya yang sama yang akan kita dapatkan sebagaimana orang yang sedang berpuasa tersebut tanpa mengurangi amalan atau pahala yang sedang berpuasa tadi. Ini kan membuka pintu yang seluas-luasnya. Anugerah Allah itu luar biasa. Dari tadi amalan-amalan tadi yang membuka tadi ya, yang membuka banyak hal kita bahwa di bulan Ramadan ini berbeda dari bulan-bulan lainnya. Maka kita persiapkan untuk apa? Untuk membangun suatu habituasi ya, maksudnya kebiasaan atau pembiasaan ya, termasuk yang sudah ada di masyarakat kita saat ini. Dimana kita sering menemui ya di masjid ya ataupun di beberapa titik yang banyak sekali orang-orang yang biasa melakukan kegiatan atau aktivitas, maka di titik itu banyak kegiatan sosial yang dilakukan selama bulan Ramadan. Peningkatan yang signifikan inilah yang menjadi upaya atau membentuk satu gerakan sosial namanya kewirausahaan sosial. Begitupun dengan yang namanya kewirausahaan local wisdom. Jadi masyarakat atau secara individu ya, individu ataupun komunitas melakukan aktivitas untuk apa? Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar ya, dengan melihat potensi yang ada di daerah tersebut. Sehingga harapan kita semua di bulan Ramadan ini kita bisa memiliki yang namanya strategi untuk membuat kurikulum Ramadan. Bagi kita secara individu ya, secara pribadi kita sudah punya nih apa namanya buku saku ya untuk pedoman kita yang insya Allah nanti esok saat kita dipertemukan lagi di bulan Ramadan berikutnya akan banyak hal atau muhasabah diri tadi. Begitupun dengan komunitas Bapak Ibu sekalian. Biasanya lembaga-lembaga filantropi ya yang kaitannya dengan ya kemudian seperti lembaga amil zakat dan sebagainya. Ini banyak sekali semakin peningkatan kegiatan atau aktivitas produktif itu dilakukan di bulan suci ini. Sehingga apa yang menjadi giroh bersama ya, semangat bersama ya, karena kebersamaan itu terasa sekali ya, kenikmatan ini pun terasa sekali dari awal aktivitas
Misal, mulai kita menjalankan sholat taraweh, ya, berjamaah di masjid, kegiatan-kegiatan tadarus yang dilakukan bersama, mungkin dari adik-adik atau panitia Ramadan gitu ya, yang biasanya juga diselenggarakan oleh beberapa masjid, ya. Kemudian ada kegiatan-kegiatan lain yang mendukung ya untuk kita meningkatkan ya kualitas. Jadi setiap Ramadan hal-hal apa yang perlu kita persiapkan, setiap Ramadan apa yang menjadi yang banyak dilakukan di masyarakat. Bapak Ibu sekalian, banyak hal yang bisa kita pelajari atau mengambil hikmah ya dalam situasi sekarang. Ya. Mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk masuk ke ini ya, ke setelah masa pemilu kemarin. Tapi banyak yang perlu kita renungkan kembali. Karena aktivitas yang ada di masyarakat kita itu adalah aktivitas yang menyertakan diri kita sebagai makhluk sosial. Sebagai bagian dari masyarakat, maka kegiatan yang biasanya itu dilakukan di masyarakat ini pastinya akan kembali pada kita. Nah, tuntunan-tuntunan yang perlu untuk kita lakukan ya terkait dengan kewirausahaan itu sendiri, ini atau kegiatan-kegiatan orang berwirausaha, orang melakukan kegiatan untuk meningkatkan ekonomi atau kesejahteraannya baik individu atau secara komunitas, ini perlu untuk mendapatkan perhatian bersama. Kita sering mungkin ya sudah pernah untuk mendengar kisah dari para sahabat Rasulullah ya, yang mereka adalah pebisnis handal, namun di dalamnya ya aktivitas seperti Abdurrahman bin Auf ya, kemudian Utsman bin Affan, Umar, dan bahkan Rasulullah sendiri sebagai seorang pebisnis hebat ya, yang kita belajar dari keteladanan beliau dalam mengelola usaha. Itu memang dikuatkan itu dari hal yang karena keimanan. Karena keimanan. Abdurrahman bin Auf kalau dari ceritanya itu ya, itu kan sosok yang luar biasa di mana hampir semua hartanya ya akhirnya semua dibelanjakan jalan Allah. Namun ada satu hikmah di mana saat Rasulullah itu memberikan atau menjembatani Abdurrahman bin Auf dengan seorang sahabat ya, seorang pebisnis handal saat di Madinah, di mana Abdurrahman bin Auf memiliki strategi agar apa? Agar orang-orang itu bisa membuka, bahasanya itu kapling-kapling tempat untuk atau lahan untuk berdagang. Jadi pada masa itu lahan untuk berdagang itu mahal. Kemudian dengan strateginya dibelilah ya, atau di istilahnya Abdurrahman bin Auf itu membeli lahan-lahan itu dan dibikinlah kapling-kapling itu untuk dijual lebih murah atau disewa lebih murah kepada orang-orang yang akan berusaha di situ. Sahabat-sahabat di masa itu. Nah, dari sini ini sebenarnya ada faktor ya yang membuat bagaimana usaha atau hal besarnya orang mendapatkan mendapatkan manfaat atas usahanya ya, atas profesinya, itu tidak lain ya
berasal dari apa yang diniatkan. Jadi sosok sahabat Nabi, begitupun Utsman ya, yang memiliki banyak ternak ya saat itu, sosok yang kaya yang luar biasa, itu juga belajar dari sahabat-sahabat Nabi yang lain. Nah, dari sini yang ingin saya sampaikan bahwa banyak hal yang bisa kita pelajari, yang bisa kita ambil hikmah di masyarakat terkait dengan fenomena saat ini. Bagaimana kita tidak untuk mengikuti yang namanya lifestyle ya, atau perilaku gaya hidup yang saat ini kalau misalnya ada gitu ya, kita melimpah kaya gitu kan ya, kemudian kita manfaatkan hanya berpikir pada saat itu atau untuk saat itu, padahal kita ini harus memiliki bekal. Pernah ya dari satu masa bahwa timbangan yang paling ya yang membedakan seseorang saat nanti di yaumul hisab. Salah satunya bahwa orang itu apakah pernah melewati satu masa Ramadan. Karena ternyata saat melewati satu masa Ramadan, satu kali saja itu timbangannya sangat berarti untuk menjadi bekal. Karena apa? Di bulan Ramadan inilah ya kita bisa untuk menggali banyak hal, potensi-potensi dalam arti yang ada yang bisa untuk kita gerakkan ya, dari amalan-amalan yang selalu atau ada tuntunannya ya. Ilmu amaliyah, amal ilmiah, ilmu yang diamalkan dan amal yang berdasarkan ilmu. Jadi harapannya nanti apa yang menjadi tuntunan untuk amalan kita ini memang benar ada dasarnya, ada sumbernya, sehingga yang kita lakukan bisa sesuai ya, tidak berlebih-lebihan, israf ya. Ya, misalnya kita mau mau berbuka atau kita mau melakukan hal-hal apa ya, tetapi yaitu tadi harus sesuai dengan tuntunan yang Allah berikan pada kita. Jelas kalau panduan kita ada Al-Quran, kita senantiasa mengkaji, kita senantiasa bisa untuk bertanya kepada guru-guru yang memahami tentang ilmu ya, dan orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang ilmu atau sumber ilmu tadi. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan di sore hari ini ya, apa yang kita ikhtiarkan ya, ini hampir setengah ya kita memasuki Ramadan ya, sudah setengah kita berjalan, mudah-mudahan kita mempersiapkannya lebih untuk 10 hari terakhir esok ya, di mana kita melewati satu masa ya, tuntunkan untuk turunnya Al-Quran, nuzulul Quran. Kemudian kita juga memohon, mengharap mudah-mudahan kita dipertemukan ya untuk malam Lailatul Qadar. Amin. Dan banyak harapan-harapan yang sampai finish nanti akhir Ramadan itu kita benar-benar menjadi pribadi yang disucikan kembali. Besar harapan, mudah-mudahan dari hal-hal yang bisa kita lakukan, termasuk kita melihat apa yang ada di masyarakat kita itu tadi ya, apa yang dilakukan, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya, kita bisa ikut menguatkan untuk gerakan tadi ya, gerakan sosial yang ada di masyarakat ya, yang ini tentunya kembali ke masyarakat
dan kita sendiri sebagai bagian dari masyarakat, insya Allah juga memberikan arti gitu ya, memberikan peran untuk bisa bermanfaat. Sampai berapa? Oke. Oke ya. Masih ujian. Majelis yang berbahagia, dalam rangkaian yang terkait dengan kegiatan sosial ya, yang terkait dengan kegiatan sosial, banyak hal atau motivasi yang menjadi landasan orang itu melakukan aktivitas ya, melakukan aktivitas atau gerakan sosial. Saat masyarakat melakukan yang namanya tadi aktivitas produktif ya, untuk apa namanya membuka usaha ataupun apa namanya bisa berdagang gitu ya, maksudnya dengan kegiatan atau suasana di bulan Ramadan ini gitu, ini memberikan banyak kekuatan ya untuk masyarakat itu bisa memanfaatkan ya, memanfaatkan apa namanya ya, komunikasi ya, komunikasi sehingga saat suasana yang mendukung ya, yang terkait dengan bagaimana momentum Ramadan itu bisa dilakukan secara utuh, itu bisa untuk disempurnakan ya, dengan apa? Dengan silaturahmi, kemudian dengan bisa ruang-ruang atau majelis ilmu seperti ini, kemudian bisa juga nanti dengan kegiatan-kegiatan apa sosial lainnya, buka bersama di beberapa tempat ya. Kemudian bisa juga dengan kegiatan-kegiatan lain yang mendukung untuk semakin bermanfaatnya gitu ya, kemanfaatan yang apa namanya hal-hal yang sudah berlangsung atau aktivitas yang ada di masyarakat. Dari sini mudah-mudahan nanti bisa untuk kita bersama senantiasa muhasabahkan lah ya, muhasabah kembali hal-hal apa yang bisa untuk kita tingkatkan terkait dengan kegiatan atau aktivitas sosial kita di masyarakat selama bulan Ramadan. Mungkin ada beberapa hal yang belum tersampaikan yang saat ini mungkin bisa nanti menjadi apa namanya perenungan untuk kita bersama ya. Sehingga bahasan-bahasan tentang aktivitas atau kegiatan atau amalan-amalan ini bisa untuk lebih ditingkatkan kembali, dan mudah-mudahan esok kita bisa dipertemukan lagi dengan Ramadan selanjutnya. Amin. Bisa diakhiri dengan doa. Bisa diakhiri dengan doa. Sekarang tidak apa-apa, mumpung hujan. Sekarang nggak apa-apa. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini sebelum diakhirinya untuk kajian, kita bersama bisa berdoa bersama Bapak Ibu. Kita bermunajat. Mohon kita bisa untuk berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 As'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubtum ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir.
Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadim min rusulihi. Faqalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'ahidna in nasina aw ata'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bermanfaat untuk kita sekalian. Selamat menjelang berbuka puasa. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan. Billahi bisabil haqas sabiqul khairat al birumani taqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.